Hai, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih drama review lagi ke kamu karena berapa hari yang lalu ya, sekitar 3 hari yang lalu Mai selesai nonton drama River Where the Moon Rises. Dan sebenarnya Mai mau bikin reviewnya dari beberapa hari yang lalu juga ya, tapi nggak sempet-sempet, jadi akhirnya weekend baru sempet. Dan kabar baiknya adalah Mai juga akan selesai nonton drama Beyond Evil malam ini. Jadi nanti review dari drama ini akan Mai gabungkan dengan review dari drama Beyond Evil yang malam ini akan Mai selesaikan nontonnya. Oke. River Where the Moon Rises ini ada 20 episode teman-teman ya, nggak seperti biasanya yang cuma 16 episode. Ini tandanya drama ini ratingnya tinggi ya. Dramanya sendiri tayang di KBS 2. Dan alasan Mai nonton drama ini adalah lead female-nya yaitu Kim So Hyun. Jadi Kim So Hyun, Mai sudah nonton drama dia cukup lama, dan Kim So Hyun ini masih sangat muda ya. Dia lahir pada tahun 99 ya, jadi masih sangat muda. Tapi aktingnya sudah tidak diragukan lagi ya. Ada beberapa film yang sudah dia bintangi dan juga drama seriesnya cukup banyak juga ya. Jadi sepertinya Mai itu pertama kali lihat dia di drama, tunggu ya, ini Mai turun banyak banget ini ya. Pertama kali lihat dia di drama The Moon Embracing the Sun itu pada tahun 2012. Berarti dia masih child actress pada saat itu ya. Nah setelah itu lewat sih cukup banyak ya, dan mulai nonton dia lagi waktu, nah bahkan dia di Tokebi dia juga jadi salah satu bintang tamu di sana, tapi Mai tidak sadar ya dia ada di Tokebi. Jadi yang cukup Mai ingat itu dia di The Emperor Owner of the Max, menjadi Hangaan di sana ya. Nah di situ semakin Mai kenal, tapi masih belum semua dramanya Mai ikuti. Love Alarm yang season 2 Mai ikuti ya, dan setelah itu River Where the Moon Rises. Oke. Jadi Mai tertarik nonton dramanya karena melihat namanya pertama kali sebagai cast. Dan di sini sinopsisnya dari Asian Wiki, Pyonggang yang diperankan oleh Kim So Hyun adalah putri dari kerajaan Goguryeo. Dan ketika dia lahir, dia sudah tertarik dengan ilmu bela diri ya. Jadi dia berlatih pedang sejak dia masih muda. Nah, jadi mimpinya memang untuk menjadi raja dari Goguryeo. Dan tentu saja tidak bisa ya, mana bisa wanita menjadi raja pada saat itu ya. Nah, tapi yang membuat Mai juga suka dengan plot drama ini ya, drama ini sudah buat Mai nangis dari episode pertama. Jadi Kim So Hyun di sini memerankan dua peran ya teman-teman. Dia nggak hanya jadi Princess Pyonggang, tapi dia juga menjadi ratunya. Jadi dia dua peran ya. Nah ketika dia menjadi ratu kan Pyonggangnya masih muda gitu, jadi masih diperankan oleh aktris yang lain. Tapi ketika dia besar itu diperankan juga oleh Kim So Hyun. Nah si ratunya ini ada sedikit spoiler lah ya. Tiap kali kalau Mai bikin review pasti ada spoilernya. Jadi ratunya sudah mati. Mai lupa deh ini di episode 1 atau 2 gitu ya. Pokoknya ratunya mati. Dan itu sedih banget. Pyonggangnya harus keluar dari istana juga karena sebenarnya menyebabkan ibunya si Ratu Yeon itu mati. Itu sebenarnya adalah ayahnya sendiri, sang kaisar. Jadi dia mau nggak mau juga harus melarikan diri dengan dibantu oleh satu suku yang dianggap pengkhianat, padahal sukunya cuma membantu ratu, which is sebenarnya benar ya, mereka membantu ratu, tapi karena ratunya dianggap pengkhianat oleh raja, jadi suku itu hampir separuhnya juga dimusnahkan oleh raja. Nah jadi suku yang membantu sang ratu namanya adalah suku Sunno, dan yang menjadi jenderal pada saat itu adalah On Hyuk yang diperankan oleh Kang Hanol. Kamu pasti tahu Kang Hanol ya. Kang Hanol ini sudah aktor veteran ya termasuk ya, dan sangat terkenal. Oke. Nah, Kang Hanol, On Hyuk jadi mati ketika dia melindungi, karena dia melindungi ratu, dia jadi dicap pengkhianat dan dia dibunuh oleh raja.
Nah, yang membantu Princess Pyonggang muda untuk melarikan diri pada saat itu adalah anaknya On Hyuk yang namanya Ondal. Jadi dia membantu Princess melarikan diri, dan ternyata takdir mereka tidak berhenti di situ, teman-teman. Mereka ketemu lagi ketika mereka sudah dewasa, gitu ya. Meskipun pada awalnya tidak saling kenal, dan karena Princess ini diselamatkan dan Ondal itu tidak bersama dengan princess itu sampai terakhir gitu. Jadi Ondal jatuh gitu, tapi dia tidak mati ya, tapi dia terpisah dengan si Princess Pyonggang gitu. Jadi mereka terpisah, dan ketika dewasa mereka ketemu lagi. Dan Princess Pyonggang jadi punya identitas baru karena dia ditemukan oleh satu, bukan suku ya, mereka ini lebih ke perkumpulan para penjahat yang ingin menjatuhkan kerajaan Goguryeo, yaitu Cheonjubang. Nah, jadi si Princess Pyonggang malahan dibesarkan oleh para pembunuh yang kelak akan membunuh ayahnya. Gitu, dia jadi pembunuh. Jadi ilmu bela dirinya sangat bagus. Jadi dia selalu sukses dalam semua misi-misinya untuk membunuh musuh-musuhnya ketua Cheonjubang gitu ya. Jadi suatu saat dia diberikan misi untuk membunuh kaisar, tapi di misi itu dia gagal gitu, dia nggak jadi bunuh ayahnya, which is untung ya nggak jadi gitu. Wah, bayangkan kalau dia tahu dia membunuh ayahnya. Nah kan, kenapa dia tidak tahu dia adalah seorang princess? Ingatannya hilang, oke? Ingatannya hilang karena Cheonjubang juga tuh, dia juga karena dia ketua Cheonjubang ini ada ilmu begitu ya, ilmu hitam, jadi bisa membuat si princess itu juga kehilangan ingatan tentang masa lalunya begitu ya. Nah, selain Mai cerita sampai situ dulu ya, nanti terlalu banyak spoiler lagi ya. Nah, drama ini juga mungkin kamu pernah dengar, drama ini berkasus sebenarnya, berkasus. Kenapa berkasus? Karena dari episode 1 sampai 6 pemeran Ondal adalah Jisoo. Nah, Jisoo ini setelah episode 3 atau 4 begitu ya, dia diungkap oleh korban bullying bahwa dia itu pernah membuli semasa dia sekolah begitu. Jadi sangat heboh sekali berita ini di Korea dan di seputar penggemarnya K-drama gitu ya. Jadi Jisoo dituntut mundur dari proyek Riverworld The Moon Rises. Jadi memang dia hanya berperan sampai, bukan dia berperan sampai episode 6, dia sudah syuting cukup banyak katanya ya, bahkan sampai episode belasan katanya. Tapi dia dituntut mundur, jadi hanya tayang episode itu, cukup tayang sampai ke episode 6, dan setelah itu Jisoo di-cut. Dan penggantinya adalah Na In-woo. Nah, Na In-woo ini jujur Mai belum pernah nonton dramanya sih, tapi dengar-dengar, bukan ya, Mai sudah pernah ketemu dia rupanya ya, tapi mungkin kurang memperhatikan. Dia ada di Mystic Pop-Up Bar. Padahal Mai suka ya dengan drama Mystic Pop-Up Bar ya. Dia terkenalnya lewat Mr. Queen sepertinya ya. Dan pada awalnya Mai itu lihat Na In-woo sepertinya biasa aja gitu. Tapi you know what? Mai suka banget ketika Na In-woo ini di sini dia jadi Ondal penggantinya Jisoo ya. Ketika dia itu memakai pakaian perang, karena dia akan menjadi jenderal. Aduh, spoiler. Dia jadi jenderal Goguryeo dan dia pakai baju perang. Itu keren sekali. Maksud Mai, dia itu seperti sudah terlahir cocok untuk menjadi seorang jenderal gitu. Keren banget. Nah, selain itu, Mai juga kagum dengan Na In-woo karena dia kan mulai episode 7 ya baru ditayangkan yang Ondal versi Na In-woo. Nah, sebelumnya kan yang ada di pikiran kita adalah Ondal versi Jisoo dong. Dan dalam waktu singkat, Na In-woo harus mendalami peran itu ya, yang tadi kita pikir itu cocok dengan Jisoo, dan bagaimana dia bisa dengan cepat menyesuaikan diri dan menjadi Ondal versi dirinya sendiri gitu. Dan itu menurut Mai keren banget. Pasti cuman aktor profesional yang bisa kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman, bener-bener nggak ada masalah ketika Ondal itu perannya diganti dari Jisoo menjadi Na In-woo. Kamu nggak nyesel? Sebaiknya kamu memang terus ya nontonnya. Mai sebenarnya sempat khawatir ya ketika Riverworld The Moon Rises ini
ketika katanya Jisoo tidak boleh berperan lagi di sana, Mai sempat khawatir, Mai takut rating dramanya turun, padahal dramanya bagus banget. Mai sampai penasaran mau nonton terus gitu ya, karena plotnya sangat ketat. Nah, tapi kekhawatiran Mai rupanya tidak beralasan karena ratingnya masih tetap tinggi ya. Meskipun banyak omongan miring sih tentang Na In-woo, misalnya mereka bilang Na In-woo jelek atau gimana. Hey please, come on, kau bilang Na In-woo jelek? Seriously, enggak, dia keren. Apalagi ya namanya Ondal kan, dia pada awalnya dia hidup di hutan gitu kan, ya tentu saja penampilan lebih kumel ya kalau kita bisa ngomong. Masa sih dia hidup di hutan terus dia kulitnya bagus, bright atau gimana, kan nggak mungkin. Tapi kamu tunggu ketika dia sudah masuk ke kerajaan, atau ketika dia memakai baju bangsawan gitu ya. Nah itu cakep banget dia di situ ya, jadi dia keren. Jangan pernah bilang dia jelek. Tuh matanya beres kayaknya ya. Oke, dan plot dari River Where the Moon Rises ini Mai suka karena Mai itu kayaknya Mai sudah berkali-kali komennya kayak gini ketika nonton ya, sepanjang nonton. Sebenarnya dia ini jahat apa baik sih? Ya, ketika Mai lihat satu orang terus Mai bilang, ini jahat apa baik sih? Aduh, siapa sih yang jahat, siapa sih yang baik? Kesel ya, karena orang ini tidak kita sangka-sangka. Kita harap dia baik kalau bisa sekali habis bantu Princess Pyonggang ya, habis itu baik terus lah maksudnya. Enggak, ternyata di episode keberapa dia berkhianat. Terus orangnya tadi ya jahat, di episode berapa dia bantu Princess Pyonggang. Jadi Mai itu kayak, ini apa-apaan sih? Saking keselnya lagi ya. Ini apa-apaan drama ini? Kenapa nih orang dari baik jadi jahat? Yang ini dari jahat jadi baik. Yang mana sih yang baik? Yang mana sih yang jahat? Jadi kesel sendiri. Jadi banyak banget plot twistnya, kamu nggak akan nyangka sampai ke akhir drama plot twist itu akan terus ada gitu ya. Dan by the way ini original soundtrack yang Mai paling suka dari drama ini ya. Cukup banyak, ada 6 original soundtrack ya, tapi ini yang favorit Mai dari Bonggu, When I Close My Eyes. Kalau Mai covernya gimana lagunya? Lagunya bagus banget ya. Oke, jadi sekali lagi Mai rekomen kamu buat nonton drama ini karena plot twistnya banyak dan dia ketat ya. Plotnya dari awal drama sampai akhir itu akan buat kamu tegang, selalu tegang ya. Dan juga ya pokoknya kamu nggak bisa nebak deh. Dan kamu akan kecewa dengan beberapa orang, tapi kamu akan punya pengharapan lagi ketika orang itu mendadak jadi baik. Pada aslinya dia masih tetap jahat. Atau yang kamu bilang, ih benci banget nih orang, jahat banget, nanti jadi baik loh. Kamu gak akan nyangka gitu ya. Jadi sekali lagi, kamu perlu banget nonton River Where the Moon Rises yang ada 20 episode ini. Adakah jejak ratingnya? Jejak ya. Oke, ratingnya sepertinya di kisaran 765. Kita bisa bilang rata-rata ratingnya di 6% ya, itu cukup tinggi loh ya. Silahkan nonton drama ini. Oke, nanti reviewnya setelah ini Mai akan gabung dengan Beyond Evil yang nggak kalah serunya gitu ya. Tetap tonton drama review dari Miley. Annyeong. Halo, Mai balik lagi nih. Kan Mai bilang mau selesai nonton drama Beyond Evil ya. Dan ya, semalam Mai sudah selesai nonton drama yang normal, episodenya 16 ya. Itu normal kalau di K-drama ya. Tapi drama ini theme-nya thriller ya. Jadi akhir-akhir ini memang cukup banyak drama dengan theme thriller. Salah satunya ini Beyond Evil ya. Terus ada lagi yang Mai lagi tonton itu Mouse, sama menyeramkannya ya. Vincenzo itu thriller tapi dia ada komedinya juga gitu ya. Jadi oke deh, kita bahas drama Beyond Evil. Jadi sebenarnya alasan Mai nonton drama Beyond Evil ini karena pemeran utamanya ada 2 di sini, pemeran utamanya ya. Nah, salah satunya adalah Yo Jin-gu. Oke, kalau kamu kenal juga sama Yo Jin-gu, Mai sih kenal dia nggak lama sebenarnya ya. Itu dari drama Hotel de Luna. Itu pun Mai nonton Hotel de Luna karena Ayu gitu ya. Terus jadi kenal sama Yo Jin-gu. Dan wajahnya Yo Jin-gu ini agak familiar buat Mai ya.
beberapa aktor mirip sama dia mukanya. Begitu, jadi main nonton drama ini, dan dengar-dengar dari awal juga ratingnya cukup bagus ya, cukup disambut di Korea. Jadi Mai coba nonton juga dramanya Beyond Evil. Oke, dilihat dari, oh ya, pemeran utama satunya lagi ya, harus Mai bilang dong. Pemeran utama satunya lagi Shin Ha Kyun. Mai sih nggak pernah nonton dramanya Shin Ha Kyun, aktor Shin Ha Kyun ini ya, karena ternyata aktor ini cukup salah satu aktor veteran ya, dan benar dari drama yang dia perankan Mai belum pernah nonton, tapi Shin Ha Kyun ini berperan di banyak film ya, diskografi untuk filmnya sangat banyak. Oke, jadi menurut Asian Wiki ini, mari kita lihat kru Asian Wiki menulis apa ya untuk plot sinopsisnya. Shin Ha Kyun di sini berperan sebagai Lee Dong Sik, yang dia itu seorang detektif yang sangat bagus ya, sangat berkompeten. Nah, dia bekerja di Manyang Police Substation di kota yang kecil, dan sebenarnya dia hanya melakukan hal-hal yang kecil ya di Manyang itu. Nah, suatu saat detektif Han Ju-won ya, ini adalah nama peran Yo Jin-gu di sini, Han Ju-won, dipindahkan ke Manyang, dan dia di sini bekerja sebagai partner Lee Dong Sik. Nah, akhirnya ya si Ju-won ini terkenal dengan skill detektifnya ya, dan background dia juga, dia ini anak salah satu calon komisaris jenderal lah. Jadi nanti ayahnya itu sudah berpangkat di kepolisian dan berjuang untuk menjadi jenderal polisi begitu ya. Nah, sebenarnya ada awal-awal cerita ini ya, sebenarnya cukup sederhana. Jadi ada pembunuh berantai yang ternyata selama 20 tahun itu dia kembali lagi, pembunuh berantai ini. Entah apakah sebenarnya dia kembali lagi, atau selama 20 tahun ini di Manyang sebenarnya pembunuh ini terus membunuh. Ya, jadi ketika Han Ju-won dipindahkan ke Manyang dan ketemu dengan Lee Dong Sik, dimulailah lagi kisah-kisah gelap ya tentang pembunuh berantai ini. Oke, kalau kita bicara sedikit tentang backgroundnya Lee Dong Sik ya, masa lalu dia. Jadi Lee Dong Sik ini punya satu saudara kembar namanya Lee Yu-yeon, dan Yu-yeon ini sudah meninggal. Meninggalnya pun bukan meninggal secara wajar ya. Jadi di suatu hari di halaman rumahnya Lee Dong Sik ada jari-jarinya Yu-yeon. Jari-jari, jadi ujung jarinya, which is quite scary ya pada awalnya ketika ya kita baru nonton episode 1 kalau nggak salah itu ya, sudah ada tuh jari-jari itu, 1 atau 2, agak-agak lupa ya. Jadi Yu-yeon diketahui terbunuh ya, sepertinya terbunuh, dugaannya begitu, tapi mayatnya tidak diketahui ada di mana gitu. Jadi cuma ada ujung jari-jarinya saja. Nah, karena di TKP, bukan TKP ya sebenarnya, karena mayat Yu-yeon ini tidak ditemukan gitu, meskipun polisi terus mencari mayatnya. Nah, suatu saat ada pembunuhan lain ya, di mana di situ ditemukan ada pemetik gitar milik Dong Sik gitu. Tapi ini kejadian pembunuhan yang lain gitu ya, ada pemetik gitar milik Dong Sik, jadi Dong Sik ditangkap gitu, tapi dia tidak terbukti bersalah, jadi dia dikeluarkan ya. Tapi ya bagaimanapun juga itu merusak nama Dong Sik ya. Jadi di kota kecil Manyang itu dia dianggap sebagai pembunuh gitu ya, padahal dia tidak, dia bukan ya, dia hanya dituduh begitu, padahal tidak ada bukti yang kuat di sana ya. Memang itu milik dia, tapi so what, nggak ada bukti yang lain gitu ya. Jadi
banyak orang yang beranggapan kalau Dong Shik ini masa lalunya tidak baik dan dia bukan orang yang baik. Tapi selama dia bekerja di kepolisian dia sangat baik ya. Dia seorang detektif yang kompeten sebenarnya begitu. Nah, jadi ketika Han Juwon ini dipindah ke Kemanyang, dimulailah lagi masa lalu Dong Shik terungkap lagi, dan Dong Shik juga masih tetap mati-matian mencari mayat saudara kembarnya itu. Jadi Juwon pun memiliki rahasia sebenarnya ya. Tapi yang menarik di sini teman-teman, Juwon dan Dong Shik ini punya hubungan cinta dan benci ya. Jadi mereka partner, tapi tidak setiap saat mereka bisa bekerja sama dengan baik. Mereka bisa baik-baik saja ketika mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang hal-hal tidak terduga terjadi di antara mereka. Jadi kadang mereka saling membenci gitu, saling menjebak, itu pun ada yang seperti itu. Tapi di lain kesempatan mereka malah bekerja sama dengan baik ya. Jadi mereka berusaha mengungkap yang awalnya Dong Shik hanya ingin mencari mayat saudari kembarnya Yuyeon, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Bagaimana Yuyeon itu bisa mati dan di mana mayatnya itu terkubur dan siapa yang mengubur mayatnya, siapa yang membunuh Yuyeon. Jadi hal yang simple awalnya hanya dengan kematian Yuyeon ternyata berlanjut ke hal-hal lainnya, di mana akan terlihat jaringan kejahatan yang besar ternyata telah terjadi gitu. Tidak cuma di Manyang tapi juga menyangkut ke orang-orang lain gitu, dan juga pembunuhan-pembunuhan lain. Jadi ada juga di sini kisah pembunuh berantai. Jadi memang ada pembunuh berantainya di situ. Tapi apakah pembunuh berantai ini ada hubungannya dengan Yuyeon? Apakah pembunuh berantai ini yang telah membunuh Yuyeon? Nah, itu salah satu pertanyaan yang bisa kamu jawab kalau kamu nonton Beyond Evil. Jadi Mai suka sih ya dengan plotnya yang ketat dan ada perasaan mengerikan. Jadi setiap kali Mai selesai nonton satu episode itu biasanya meninggalkan perasaan takut ya. Takut dalam artian penasaran juga. Maksudnya ini kenapa ya bisa begini? Jadi ini siapa ya yang sebenarnya membunuh gitu. Meskipun sudah berapa kali mungkin kita dikasih clue. Jadi untuk mengarahkan pikiran kita ke oh gitu. Kayaknya aku tahu deh yang bunuhnya si ini deh begitu. Nah, yang menariknya lagi, Mai itu sempat beberapa kali terjebak ya. Padahal bayangin lah, Mai itu orangnya suka nonton drama dan drama thriller. It's not the first time for me to watch this kind of drama ya. Tapi Mai masih terjebak juga dengan beberapa plot twistnya. Jadi Mai ikut terseret dengan maunya penulis, membuat kita berpikir ke arah sana. Jadi Mai juga pikirnya ke arah sana. Terus Mai bilang, ih pasti ini ya, ini nih pembunuhnya nih, Mai yakin 100%. Tahu-tahu setelah lihat episode berikutnya dan ada plot-plot lain, Mai jadi bilang, oh Mai salah gitu. Jadi memang begini ya, cara penulis drama ini mengarahkan pikiran kita, itu kita mengetahui informasi itu sebanyak yang diketahui oleh para pemeran utamanya, atau sedikit lebih banyak ataupun sedikit lebih sedikit ya dari apa yang diketahui pemeran utamanya. Jadi kita tidak bisa benar-benar terang-terangan tahu begini loh gitu. Nah, sekalipun kita tahu ya, kita sudah berspekulasi dan kita akhirnya tahu oh ternyata si ini yang berbuat kejahatan. Tapi bagaimana proses pemeran utama untuk menemukan kebenaran yang kita sebagai penonton itu sudah tahu, tidak segampang itu gitu ya. Jadi memang naik turunnya drama ini wah, benar-benar bisa membuat kamu spot jantung ya. Jadi memang dramanya, plotnya menarik dan OST-nya juga kesannya itu agak dark begitu ya kalau dengar OST yang begini gitu. Dan dengar-dengar ini informasi baru yang Mai baru baca tadi ya, Beyond Evil sudah dinominasikan untuk, Mai lupa deh, pokoknya penghargaan drama di Korea gitu, dan dia langsung dinominasikan dalam 4 kategori. Bayangin betapa tinggi ratingnya atau sambutannya di Korea ya, apalagi kita fans internasional juga ya, macam Mai aja nonton gitu ya. Seru banget teman-teman. Kalau kamu memang penggemar
drama thriller, kamu harus nonton Beyond Evil. Dan kalau kamu mau mencoba untuk nonton drama thriller, mencoba menjadi detektif, nebak-nebak ya, otak kamu suka berpikir, coba deh nonton drama Beyond Evil. Oke, let's see. Mai mau lihat ini ratingnya yang ditulis di Asian Wiki. Pemerannya banyak banget ya. Oke, ini dramanya berakhir di rating sekitar 5%. Tapi ingat, JTBC ini adalah saluran TV kabel ya, which is memang 5% itu sudah termasuk rating yang sangat tinggi untuk TV kabel begitu. Jadi ya kita tahu ratingnya tinggi, jadi tidak ada alasan bagi kamu buat tidak nonton Beyond Evil. Oh ya, satu lagi, Mai mau memuji acting para aktor di sini ya, bukan hanya peran actingnya Shin Ha Kyon dan juga Yo Jin Gu di sini yang keren banget. Mai itu ingetnya Yo Jin Gu kalau di Hotel de Luna dia kan lucu, agak konyol di sana ya, tapi di sini dia nggak pernah senyum sama sekali. Pernah sih, tapi dikit banget senyumnya, pelik banget ya. Jadi kangen sama senyumnya Yo Jin Gu gitu ya. Tapi aktor-aktor pemeran pembantu yang lainnya itu tidak kalah aktingnya dengan akting para pemeran utama. Jadi si pembunuh berantai itu aktingnya juga keren. Teman-temannya Dong-sik dan Ju-won yang di kepolisian itu juga aktingnya bagus. Para penjahat yang sesungguhnya itu juga aktingnya bagus. Jadi itu akan membuat kamu benar-benar merasakan tense-nya ya dari drama ini dengan melihat acting-acting para pemainnya. Oke, jadi situ aja reviewnya Mai untuk drama Beyond Evil dan tadi River Where the Moon Rises. Untuk sekarang Mai belum menambah tontonan baru karena Mai rencananya sesudah ini akan menyelesaikan Vincenzo dulu, dan setelah itu akan menyelesaikan Mouse. Jadi tunggu aja, Mai akan kasih kamu review lagi untuk drama Vincenzo dan Mouse. Tetap setia di channelnya Mai. Kamu boleh share kalau kamu suka videonya Mai. Jangan lupa juga di like dan subscribe. Oke? See you. Thank you. Bye.